Ya, salam Super Jos, salam sukacita, salam pemulihan, dan salam kemenangan bagi kita semuanya. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa dengan saudara dan saya berharap saya menjumpai saudara dalam keadaan sehat, panjang umur, diberkati Tuhan, tentunya damai sejahtera dan kebahagiaan yang datangnya daripada Roh Kudus dicurahkan berlimpah atas setiap kehidupan saya dan saudara. Hari ini saya rindu menyampaikan renungan kepada saudara yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 11 ayat 3 dengan tema dasar hidup orang percaya. Mazmur 11 ayat 3 mengatakan demikian, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudaraku, kehidupan seseorang sangat penting dan sangat tergantung pada dasar kehidupan yang dia bangun. Dan Tuhan Yesus pernah memberikan ilustrasi, yaitu perumpamaan tentang dua golongan keadaan manusia. Satu membangun di atas pasir dan satunya lagi membangun di atas batu. Dan masing-masing dari mereka mengalami peristiwa yang sama, musibah yang sama. Ada angin, hujan, badai, banjir yang menerpa bangunan mereka. Tentu kita sudah tahu cerita ini bahwa yang dibangun di atas pasir lebih dahulu hancur. Namun yang dibangun di atas batu, dia tetap berdiri dengan kokoh, dengan kuat. Nah, saudaraku, saya percaya firman Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Dasar-dasar orang benar itu apa saja? Kalau saya pelajari, minimal saya katakan ada 3 dasar yang harus mendasari setiap kehidupan saya dan saudara, sehingga apabila terjadi yang namanya badai, topang, banjir, hujan yang lebat, tidak akan merubuhkan bangunan yang sedang kita buat, bangunan kerohanian kita, bangunan iman kita yang kita buat di saat-saat ini. Dan kita akan melihat bersama-sama apakah dasar yang pertama. Yang pertama, firman Tuhan katakan, dasar yang kokoh yang harus kita bangun dalam setiap kehidupan kita adalah kerendah hatian. Saya percaya musuh daripada kerendah hatian adalah kesombongan. Dan firman Allah mengatakan kecongkakan, kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Namun bagi orang yang mau rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan hidupnya. Oleh sebab itu, orang-orang yang rendah hati, dihantam badai dalam bentuk apapun, dia tetap kuat. Karena dia sadar, bukan dirinya yang ditinggikan, bukan kuatnya yang ditinggikan, bukan hebatnya yang ditinggikan, tetapi hanya Tuhan yang ditinggikan. Belajarlah untuk rendah hati. Yang kedua dikatakan, saudaraku, selain rendah hati, yang harus kita bangun dalam dasar kehidupan kita adalah ucapan syukur. Saya percaya bahwa ucapan syukur adalah kekuatan setiap kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Kristus. Karena saya tahu, kalau orang sudah hidup dalam gaya hidup ucapan syukur, apapun yang terjadi dalam hidupnya, baik itu duka maupun suka, diberkati, belum diberkati, diuji, mengalami kemuliaan, dia tetap akan bersyukur kepada Tuhan. Karena dia sadar segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu seizin daripada kehendak Tuhan. Yang terakhir, selaku dasar apa yang perlu kita bangun dalam hidup kita adalah kehidupan doa. Saya percaya kekuatan sebuah pohon itu terletak pada akar yang tidak kelihatan. Demikian juga dengan doa. Gak ada orang berdoa di luar ditampil-tampilkan, saudaraku. Kecuali kalau ada yang namanya ibadah kegerakan atau ibadah kebangunan rohani bertemakan tentang doa. Namun seringkali saya dan saudara ketika berdoa, firman Tuhan katakan, masuk ke kamar, tutup pintumu dan kunci. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kehidupan doa, ada keintiman yang intim bersama dengan Tuhan. Artinya begini, kalau kita intim dengan Tuhan, maka kita tahu yang namanya kehendak Tuhan. Dan orang-orang yang tahu kehendak Tuhan, dihantam badai dalam bentuk apapun, dia tidak akan hancur, dia tidak akan runtuh. Sebaliknya, ketika dia hidup dalam keintiman dengan Tuhan, tahu kehendak Tuhan, apa yang mau terjadi dalam hidupnya dia sudah tahu, karena Tuhan memberitahukan dalam setiap kehidupannya. 3 hal ini
yang harus mendasari setiap kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, kerendahan hati. Yang kedua, ucapan syukur. Dan yang terakhir adalah kehidupan doa. Mari di hari ini, apapun pergumulan saudara, badai, tantangan, persoalan, hujan, banjir yang berusaha merobohkan bangunan iman saudara, saudara pasti akan tetap kuat, karena saya tahu saudara sudah mendasari hidupmu dengan kerendahan hatian, ucapan syukur, dan kehidupan doa. Ingat, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang jos, yang sanggup menolong kita, menyertai kita, bahkan memberikan kemenangan yang gilang gemilang atas setiap kehidupan saya dan saudara. Tetap semangat, Tuhan berkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Joy.